Baik, jadi yang materi pertama yang akan saya bahas yaitu stock floor. Nah, sebelumnya, apa itu stock floor? Nah, stock floor itu adalah sistem penataan produk di rak atau display secara langsung, tanpa melalui gudang. Nah, jadi produk yang datang itu langsung dimasukkan ke display. Jadi tanpa ada stok yang tersisa di dalam gudang. Jadi pada intinya itu, barang yang dipajang itu sekaligus stok yang dijual. Jadi tidak perlu lagi bolak-balik untuk ambil barang dari tempat display ke gudang. Contohnya itu di supermarket. Nah, mie instan ini tumpuk banyak di rak. Nah, itu bukan karena pajangan, tapi memang semua produk yang ada mie instan yang ada itu langsung di display di rak. Jadi di dalam stock floor juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi di dalam kelebihan stock floor juga memiliki beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penataan lebih mudah. Mengapa penataannya lebih mudah? Karena kalau misalnya barang banyak langsung datang, kita bisa kelompokkan secara langsung berdasarkan kategori yang ada. Misalnya sekarang pengelompokan mie instan. Nah, jadi satu rak atau satu gondola itu semua isinya mie instan. Kayak mie goreng, mie rebus, itu semua udah langsung di sana. Nah, jadi kalau misalnya orang mau datang cari produk tersebut, itu lebih mudah dan lebih efisien. Selanjutnya adalah display lebih rapi dan menarik. Nah, mengapa menjadi lebih menarik atau lebih rapi? Karena barang yang banyak itu membuat rak terlihat penuh dan juga lebih enak dilihat. Contohnya itu misalnya rak snack yang penuh dengan berbagai merek, misalnya kayak merek Roni lah, Kusuka lah, apalagi Citato lah, gitu-gitu. Nah, itu akan membuat rak itu terlihat kayak ramai dan juga enak untuk dipandang. Selanjutnya, memudahkan konsumen mencari produk. Nah, jadi barang yang sudah dikelompokkan dan tersedia banyak itu tidak akan cepat habis. Misalnya sekarang dikategorikan ada mie goreng, ada mie rebus, yang sederet itu banyak semua kan. Nah, itu tidak akan membuat konsumen itu jadi tidak tahu, oh di mana sih kategori kategori mie instan ini di mana ya gitu. Jadi langsung ketemu karena langsung dikategorikan dalam satu deret. Selanjutnya adalah memudahkan stok opname. Nah, stok opname itu berarti pengecekan stok. Nah, pengecekan stok itu maksudnya kayak misalnya produk itu datang atau keluarnya itu harus diketahui dulu berapa jumlah yang datang, berapa jumlah yang keluar. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada dengan caranya stock floor ini, maka akan memudahkan kita untuk mengetahui stok yang ada pada di rak dan juga tidak usah lagi cek ke gudang karena akan sesuai. Selanjutnya adalah kekurangan pada stock floor. Jadi kekurangan pada stock floor juga memiliki beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko produk slow moving dan kadaluarsa. Nah, maksudnya produk slow moving atau kadaluarsa itu maksudnya barang karena terlalu banyak dipajang, jadi tidak cepat laku. Misalnya kayak yang tadi seperti yang ada di kelebihan, yaitu produk akan tidak semuanya akan terjual. Nah, maksudnya itu pada sini itu kenapa menjadi sebuah kekurangan atau kelemahan, karena produk yang dikategorikan semua secara langsung itu akan membuat konsumen itu lebih tertarik dengan produk yang diinginkan. Misalnya tujuan mereka adalah Indomie, merek Indomie. Nah, maka mereka akan langsung pergi ke merek Indomie tanpa melihat produk-produk yang lain lagi. Terus yang kedua adalah butuh ruang dan perlengkapan yang besar. Nah, maksudnya butuh ruang dan perlengkapan yang besar itu karena stok yang ditaruh di area penjualan itu butuh rak yang banyak dan juga luas. Contohnya itu kayak kalau misalnya, biasa kalau stock floor ini biasa dia berada di supermarket, hypermarket, atau toko-toko yang supermarket yang besar gitu. Jadi dia tidak akan di toko-toko retail kecil atau berskala kecil. Nah, contohnya itu kalau misalnya di supermarket harus punya banyak gondola untuk menampung stok-stok tersebut. Misalnya kalau misalnya kita kategorikan mie instan itu satu deret, nah maka yang lain juga harus kategorikan sesuai dengan misalnya mie instan, terus kebutuhan pokok, terus makanan-makanan snack gitu harus dikategorikan sesuai dengan per kategorinya. Jadi akan membutuhkan lebih banyak tempat atau lebih banyak space untuk mengestok produk-produk tersebut. Terus yang ketiga, display bisa terlihat monoton karena barang yang jarang diganti atau stok banyak atau lama habisnya. Nah, misalnya kayak
kayak produk yang dikategorikan di sana itu aja terus, itu aja terus, tidak ada perubahan, dan juga orang itu akan bosan melihat, oh kok ini lagi, oh ini lagi ya gitu. Jadi selanjutnya adalah kayak misalnya selanjutnya adalah perlu ketelitian tinggi saat pengecekan. Nah, maksudnya perlu ketelitian tinggi untuk pengecekan itu karena jumlah barangnya banyak, rawan salah hitung. Jadi kalau misalnya ada barang expired atau rusak itu kita susah mengetahuinya. Contohnya itu kayak susu kotak di belakang rak, ternyata sudah kadaluarsa tapi tidak terlihat. Nah, misalnya sekarang ada susu di belakang-belakangnya lagi, tapi kan orang konsumen kan biasa ambil di depannya. Terus yang depan itu habis, kita restock, kita ada yang beberapa yang ke samping atau ke tempat lain sesuai dengan di kategori susu, kita tidak dapat melihat karena mereka masuk ke tempat yang lain. Maka kalau misalnya dia expired pun itu ada suatu kerugian bagi kita. Selanjutnya adalah materi C, yaitu penerapan pada sistem stock floor. Nah, jadi kalau misalnya dalam penerapan sistem stock floor ini juga memiliki beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, digunakan di supermarket dan hypermarket. Mengapa? Karena mereka menjual barang itu dalam jumlah yang besar atau membutuhkan skala yang besar. Nah, contohnya itu misalnya di Indomaret Fresh ataupun Hypermart. Semua barang itu ditaruh banyak, langsung di satu rak. Terus yang kedua, gudang hanya untuk stok rusak atau lebih. Maksudnya rusak atau lebih itu adalah stok utama sudah ada di rak. Gudang hanya sebagai cadangan. Misalnya sekarang barang rusak atau kelebihan stok disimpan di belakang toko. Misalnya barang rusak adalah benturannya ataupun ada sobek. Nah, itu ditaruh lagi ke gudang, dan saat nanti datang suppliernya, kita akan merefund atau memberi kembali. Selanjutnya adalah membutuhkan ruang pajang yang luas. Nah, jadi setiap produk itu taruh banyak dalam satu rak. Jadi satu rak itu khusus mie instan, berisi banyak merek dan varian. Nah, itu sesuai dengan yang tadi ada pada kelemahan, yaitu dia membutuhkan ruangan yang cukup besar untuk mengisikan stock floor produk-produk yang ingin kita display. Terus yang keempat, tidak cocok untuk semua produk, misalnya kayak fashion. Mengapa? Karena produk fashion itu butuh tampilan yang menarik dan bukan ditumpuk banyak-banyak aja. Jadi nggak mungkin kita menaruh produk-produk fashion itu secara tumpuk-tumpuk kayak putih semua. Itu lebih akan membuat konsumen itu tidak tertarik atau merasa itu sebuah monoton, terlalu monoton. Contohnya itu kayak baju yang di mall itu dipajang satuan, bukan ditumpuk banyak seperti makanan-makanan. Jadi kalau di stock floor itu kita itu kayak jadi pada intinya stock floor itu adalah kita mengestok barang tanpa ditaruh ke gudang, langsung di display. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah floor display. Jadi, floor display adalah cara menata produk langsung di lantai tanpa menggunakan rak khusus. Biasanya produk diletakkan di atas alas seperti papan, palet, atau ambalan agar tetap rapi dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk tertentu, terutama produk yang sedang promo, diskon, atau paling laris, seperti produk yang sedang tren. Nah, floor display ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kelompok. Yang pertama ada kelompok floor display. Jadi, floor display kelompok produk sejenis artinya produk yang ditampilkan berasal dari jenis yang sama. Contohnya seperti yang pertama, sepatu dari berbagai merek dengan tema tahun ajaran baru. Maksudnya adalah semua produk sepatu dikumpulkan dalam satu area untuk kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua ada sirup, biskuit, kaleng, dan sarung saat bulan puasa atau Idul Fitri. Nah, produk disusun sesuai kebutuhan momen tertentu. 3. Beras, karungan yang ditumpuk. Jadi, produk besar dan sejenis ditata bersama agar mudah dijangkau. Kemudian selanjutnya, floor display oleh perusahaan sejenis. Artinya, produk yang dipajang berasal dari perusahaan atau supplier yang sama. Contohnya seperti semua produk yang diproduksi oleh satu perusahaan tertentu. Kemudian,
sekelompok produk dari satu grup perusahaan. Selanjutnya ada tema floor display, yaitu floor display harus dibuat menarik, semenarik mungkin dengan tema tertentu agar konsumen tertarik. Contohnya seperti perayaan hari raya, contohnya tema Idul Fitri, Natal, Imlek, dan Tahun Baru. Kemudian yang kedua itu tahun ajaran baru, misalnya tema Back to School. Yang ketiga ada program promo dari toko, itu produk ditampilkan untuk mendukung promosi internal toko. Kemudian yang keempat itu program promo dari supplier, contohnya seperti diskon khusus atau hadiah langsung dari produsen. Nah, selanjutnya kita ada POS atau prosedur operasional standar ya, pada floor display. Yang pertama, kita harus menata dengan tinggi maksimumnya 100 cm. Nah, produk yang dipajang tidak boleh terlalu tinggi agar tetap aman, rapi, dan mudah terlihat pelanggan. Yang kedua, produk harus sejenis atau dari supplier yang sama. Hal ini dilakukan agar display terlihat teratur dan konsep promosinya lebih jelas. Kemudian yang ketiga, ditempatkan di posisi strategis, yaitu harus berada di area mudah terlihat seperti dekat pintu atau jalur utama. Yang keempat itu tidak mengganggu arus produk atau pelanggan. Nah, jadi itu penempatan tidak boleh menghambat pergerakan konsumen atau aktivitas toko. Yang kelima itu menggunakan top atau point of purchase. Nah, itu artinya harus ada media promosi seperti tulisan, gambar, atau papan informasi agar menarik perhatian. Nah, kemudian yang keenam itu tidak langsung ditaruh di lantai begitu saja. Harus memakai alat seperti papan atau palet untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk. Kemudian yang terakhir yaitu luas sekitar 90 cm x 90 cm, yaitu ukuran display dibuat proporsional agar tidak terlalu besar dan tetap efisien. Baik, perkenalkan nama saya Didanto, saya dari kelompok 6. Hari ini saya akan membawakan tentang perbedaan stok flower dengan flower display. Jadi stok flower itu adalah tempat menyimpan barang-barang di rak-rak biasa di dalam toko. Fungsinya itu agar produk selalu tersedia saat di rak itu kosong, pegawai bisa mengisi ulangnya. Sedangkan flower display itu adalah tempat khusus untuk memajang produk agar menarik perhatian. Biasanya itu dia tuh diletakkan di depan meja kasir ataupun di dekat pintu masuk, supaya konsumen saat masuk mereka dapat melihat produk tersebut. Baik, selanjutnya tuh ada poin-poin dari stok flower. Yang pertama, produk yang dipajang adalah produk kebutuhan sehari-hari yang fast moving. Jadi, barang-barang yang dipajang di stok flower itu biasanya tuh barang yang sering dibeli, seperti Indomie, air minum, sabun, atau deterjen. Jadi, jika mereka taruh terus-menerus, produk itu akan cepat habis. Jadi, mereka harus beri stoknya kembali. Yang B, letak stok flower berada di tengah-tengah antara salah satu area display dan yang lainnya, bukan pada tempat yang disediakan secara khusus. Jadi, letaknya itu di tengah-tengah display, jadi diletak di sekitar area rak atau di antara display. Jadi, saat produk kosong, pegawai bisa langsung mengambil produk yang di tengah-tengah atau di dekat rak itu untuk mengisi ulang kembali produk tersebut. Yang C itu, tidak ada batas waktu durasi pemajangan. Pengecualian terjadi apabila produk tersebut tidak laku dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi, maksudnya itu, waktu pemajangan stok flower ini tidak punya batas. Jadi, mereka tuh bisa taruh menerus waktu yang lama. Yang penting barang itu masih dijual di toko dan masih menjadi kebutuhan mereka. Contohnya itu seperti Indomie. Indomie kan yang kita ketahui itu produk yang sering dibeli. Jadi, mereka tuh taruh terus-menerus di produk tersebut dan mereka tidak mengeluarkan produk tersebut. Selanjutnya tuh ada D, jenis produk yang didisplay dengan stok flower hanya produk supermarket.
Jadi barang yang di stok flower itu biasanya barang kebutuhan sehari-hari yang ada di supermarket kayak makanan, minuman, atau perlengkapan rumah tangga. Contohnya yang seperti saya jelaskan tadi, contohnya itu seperti beras. Beras itu kan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi mereka tuh merestock atau taruh di display terus-menerus. Yang E, produk yang dipajang pada stok flower merupakan produk yang dibeli konsumen secara kontinu serta tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap volume penjualan. Jadi barang ini emang udah sering dibeli konsumen. Jadi meskipun mereka tidak melakukan promosi, tetap laku dan mereka harus taruh terus-menerus produknya seperti Indomie ataupun sabun. Seperti kopi. Kopi kan yang kita tahu itu kebutuhan sehari-hari. Jadi setiap kopi ditaruh itu harus di restock kembali karena kopi itu cepat habis. Selanjutnya tuh ada poin dari flower display. A. Produk yang dipajang adalah produk yang paling dicari konsumen atau produk yang paling tren. Jadi produk yang paling dicari konsumen yaitu produk yang musiman, di mana produk itu dicari konsumen saat seperti sedang Natal ataupun saat sedang hari raya. Contohnya seperti kalau hari raya tuh kan produk tuh konsumen tuh bisa mencari produk seperti sirup, terus hampers. Sedangkan produk yang sedang tren itu biasanya tuh produk yang keluaran terbaru seperti Cimory yogurt coklat yang dia tuh keluaran terbaru. Yang B, posisi flower berada di posisi strategis yang langsung terlihat oleh konsumen seperti di dekat pintu masuk swalayan. Jadi saat konsumen memasuki toko, pandangan mereka tuh langsung kepada area depan karena di sana tuh ada flower display seperti yang jika kita masuk ke Alfamart, nah kita akan langsung melihat wah ada produk promo nih yang di sini. Jadi kita bisa langsung membelinya. Yang C, durasi waktu pemajangan tidak terlalu lama. Flower display digunakan untuk menarik perhatian pelanggan dalam waktu singkat. Jika produk tersebut dipajang terlalu lama di tempat yang sama, konsumen akan merasa terbiasa dan tidak lagi tertarik. Jadi saat kita sudah memajangnya selama seminggu atau 2 minggu, kita bisa mengganti dengan pemajangan yang lain supaya konsumen tidak bosan. Yang D, biasanya jenis produk yang di display adalah produk supermarket dan produk fashion seperti sepatu dan tas. Jadi produk supermarket ini contohnya tuh seperti produk makanan, minuman, ataupun kebutuhan sehari-hari seperti beras, kopi, gula, susu. Sedangkan produk fashion itu biasanya dipajang seperti tas ataupun sepatu yang sedang tren. Yang terakhir tuh ada produk yang dipajang pada flower display dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, jadi yang E itu ketika konsumen masuk ke toko mereka langsung terlihat bahwa ada nih produk yang sedang promo ataupun produk yang sedang beli satu gratis satu. Nah, mereka otomatis saat masuk pintu toko mereka langsung tertuju kepada produk yang sedang promo tersebut. Nah, mereka akan membeli produk. Hal itu akan terjadi peningkatan volume penjualan. Baik, sekian materi dari saya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang waktu pemajangan stock floor dan floor display, yang dimana mereka memiliki waktu pemajangan yang berbeda. Jadi ketentuan jangka waktu pemajangan ini fokus utamanya adalah dengan sistem 3G untuk menangani produk yang lambat atau disebut juga dengan slow moving. Nah, jadi konsep stock floor ini adalah sering disebut juga penataan sepanjang tahun. Karena produk jarang diganti, kecuali penjualannya itu buruk. Nah, tujuannya untuk menjaga volume penjualannya tetap stabil. Dari sistem 3G ini yang dimaksud adalah yang menggunakan sistem 3G ini untuk produk yang kurang laku. Nah, jika dalam 3 bulan ini tidak memberikan profit atau peningkatan, maka dilakukan langkah-langkah seperti yaitu adalah yang pertama itu digeser, yang dimana produk yang dipindahkan dari posisi yang sangat terlihat atau strategis ke posisi yang
kurang strategis. Nah, namun masih di rak yang sama, atau misalnya dari rak tengah dipindahkan ke rak paling bawah. Nah, contohnya merek Biskuit ini kurang laku, maka posisinya itu dipindahkan dari rak tengah ke rak paling bawah. Yang kedua itu ada gusur. Nah, jika setelah digeser pemajangan penjualannya tetap rendah, produk dipindahkan ke rak atau gondola yang lain yang posisinya lebih tersembunyi atau sulit dijangkau oleh konsumen. Contohnya pada geser ini, pada biskuit ini yang tadinya itu dipindahkan dari lorong utama ke pojok belakang. Misal kayak dari rak yang lorong yang sama, terus dari depan awal kita masuk terus dipindahkan paling belakang gitu. Selanjutnya ada diganti, yang dimana tahap terakhir jika produk benar-benar tidak laku. Nah, maka produk akan ditarik dan diganti dengan yang lain ataupun merek lain. Seperti misal produk ini tidak dijual lagi, maka diisi oleh rak tersebut, maka diisi oleh produk lain atau produk yang terbaru. Selanjutnya ada ketentuan jangka waktu pemajangan dengan sistem floor display. Nah, jadi pemajangan ini, lamanya waktu pemajangan dengan floor display menggunakan ketentuan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama adalah floor display dengan tema, yang maksudnya itu durasi display yang disesuaikan dengan tema, seperti Idul Fitri, yang dimana pemajangan ini sebelum hari H akan dikenakan tema Idul Fitri, seperti ada gamis atau aksesoris desain Islami. Nah, hingga sebelum Ramadan hingga beberapa hari, kurang lebih dari 30 hari pemajangan tersebut. Nah, berlaku seperti tema Natal, terus Imlek, terus kayak ada periode back to school gitu. Yang kedua, yang terakhir ada floor display dengan program promo. Nah, jangka waktu pemajangan ini itu mengikuti kontrak kerja sama dengan ketentuannya yang ditetapkan oleh supplier. Nah, dan pengelolaan toko tersebut. Nah, pendataan ini bersifat sementara untuk meningkatkan penjualannya. Contohnya itu kayak periode umum yang biasanya itu langsung selama dalam 1 minggu, 15 hari, atau 1 bulan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.